Temui utusan itu. Lu Hong sedikit terangkat, dan matanya sangat dingin dan mencibir, bahkan tulangnya belum dibuang. Dia hanya mengambil inisiatif untuk menyapa ketika dia mendengar sedikit gerakan. Wanita Yerui setia kepada Kaisar. Begitu ucapan ini keluar, para pemimpin digital di aula besar mau tidak mau menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani menjawab, meskipun ucapan itu agak jelek, dan itu berarti hampir semua orang, bahkan Lu Hong sendiri. Tapi Lu Hong tidak keberatan sedikit pun. Lagi pula, orang-orang yang hadir sangat sadar, dan apa gunanya? Belum lagi jika Anda merasa hidup dengan dada terangkat, Anda bisa mengangkat dada. Di antara kerumunan, ada seorang lelaki tua berjanggut putih yang mendesah. Jangan terlalu menyalahkan Ye atas perintahnya. Kota yang dia kendalikan adalah yang paling dekat dengan kerajaan Perang Utara, dan itu adalah satu-satunya cara bagi pembawa pesan. Jika Anda tidak menyambut, kemana perginya wajah Kaisar? Lu Hong mendengar ini, tetapi masih mencibir, dan bahkan lampu pompa melontarkan lelucon. Menatap lelaki tua itu. Qi Tongling, saya khawatir Anda selalu berencana untuk menyambut utusan itu, bukan? Begitu kata ini keluar, lelaki tua bermarga Qi tiba-tiba terdiam, dan sepertinya dia ada di dalam hatinya. Nama keluarga Qi adalah lelaki tua bernama Qi Baihe. Dia adalah orang tertua di tempat kejadian dan kualifikasinya cukup dalam. Terlepas dari berapa lama waktu kultivasi, kekuatannya hanya di bawah Lu Hong dan Zhao Yang. Dan seperti yang dikatakan Lu Hong, Qi Baihe dan Yerui sama-sama mendukung untuk kembali ke pertempuran tanpa lubang. Karena Qi Baihe telah melewati era pertempuran tanpa lubang, tetapi pada awalnya dia masih tidak tahu apa-apa tentang masa muda. 100.000 tahun telah berlalu, tetapi rambutnya telah berubah menjadi abu-abu. Tetapi dia masih tidak bisa melupakan kemuliaan agung dari Kaisar Pertempuran, dan pemandangan dunia utara. Namun, situasinya lebih kuat dari manusia, dan bahkan berkali-kali, jauh lebih sulit daripada manusia untuk bernyanyi dan mati, membawa banyak orang hidup dan hidup dengan yang mulia. Yerui berbeda. Itu bisa dianggap sebagai yang termuda dari 10 pemimpin, dan dia telah mewarisi posisi ayahnya 100 tahun yang lalu. Namun, Qi Baihe tahu bahwa gadis itu telah dipuja sejak kecil, dan dia bersedia menyambut Qin. Yi Chen, aku khawatir itu sebabnya. Ayah Yerui awalnya berasal dari faksi netral, yaitu dunia perang barat laut. Siapapun yang memberikan sumber daya dan siapa yang membantu mereka akan mengikuti. Berbicara tentang faksi netral, ada sejumlah pemimpin yang hadir di posisi ini. Meskipun kenetralan masih melanggar dunia peperangan utara, dan bahkan melanggar pelatihan leluhur, dapat dikatakan bahwa beberapa dari pemimpin ini diam dan tidak dikenal bahkan ketika mereka menegur langit dan bumi. Saya belum pernah melihat wajah Lian Zhan, jadi tentu saja saya belum mendapatkan bantuan dan sumber daya dari dunia utara selama bertahun-tahun. Secara alami, tidak masuk akal bagi saya untuk kembali tanpa kata-kata karena kembalinya Zhan Zhan. Zhan Jinrong dan Mu Haoyu dan yang lainnya mungkin memiliki niat untuk bersatu pada saat itu. Mungkin baik untuk mengontrol wilayah mereka sendiri. Hanya dapat dikatakan bahwa situasinya sangat sulit untuk membedakan yang benar dari yang salah. Qi Baihe tidak berbicara, tetapi Zhao yang di samping mengirim cangkir teh, dan tiba-tiba membuka mulut dan berkata, konfirmasi, utusan yang dikirim oleh Kaisar kali ini. Apakah itu benar-benar Qin Yi Chen? Seorang komandan berkata, tepat sekali. Begitu ucapan ini keluar, Lu Hong dan Zhao yang saling memandang. Yang pertama bahkan lebih menyeringai, HMPH, anak itu menjadi sangat terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Tidak menyangka baru saja memasuki Immortal Monarch dan dikirim tanpa pertempuran. Nada nyaris tidak turun. Tetapi melihat seorang pemimpin yang yin-yin berkata, baru saja menjadi junior dari Raja Abadi. Mengirimku untuk menunggu. Kaisar Perang juga memandang rendah kita juga. Qi Baihe mendengar ini. Tetapi coraknya sedikit berubah. Menjelaskan, Komandan Wang, Anda tidak bisa mengatakan itu. Kaisar mengirim Qin Yi Chen untuk menunjukkan ketulusannya. Ini benar. Dan bahkan Lu Hong tidak dapat membantahnya. Karena jika Anda mengirim pembangkit tenaga listrik seperti Jinrong Mu Haoyu, Anda tidak peduli jika Anda benar-benar menyerah. Setidaknya mereka takut untuk mengatakan setengah kata secara langsung. Namun, wajah Lu Hong masih muram, berkata dengan dingin. Tampaknya Kaisar Pertempuran benar-benar mengolah Qin Yi Chen sebagai tongkat kerajaan. Lu Hong memegang bisikan 8 karakter dan berbisik, Alchemy Dao Heaven's Chosen akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Dan bersumpah untuk mengikuti Zhan Jinrong, dan akan memasok senyawa dan dari Perang Korea Utara secara gratis. Bahkan lebih menakjubkan untuk masuk ke Immortal Monarch. Anak ini bisa dianggap sebagai bakat, meskipun mereka tahu bahwa Qin Yi Chen berada di antara Raja Abadi. Mereka tidak menyadari perbuatan dunia barat dan klan dunia. Lagi pula, di mana Gao Ling dan Chen Yexiong beriklan? Percakapan berbalik. Lu Hong melirik sedikit, dan lampu pompa tidak dapat diprediksi. Kreditnya tidak kecil, tetapi kualifikasinya dangkal. Tampaknya Kaisar Perjalanan membiarkan anak itu mendapatkan kualifikasi. Memikirkan hal ini, Lu Hong mencibir 2 kali. HMPH Ham,
meminta 100 Battle Domain untuk kembali ke dunia perang utara. Kualifikasi ini cukup berguna. Tetapi Kaisar Perang mungkin menerima begitu saja. Kirim seorang anak laki-laki untuk mengatakan sesuatu yang baik dan mengirim sesuatu dan hanya ingin saya menunggu pengiriman. Bagaimana bisa ada barang semurah itu? Lu Hong menunjukkan tatapan marah. Jangan katakan bahwa saya makan. Dan berbicara tentang pahala. Yang mana dari nenek moyang saya yang tidak mati demi darah perang Korea Utara? Tentang kesetiaan. Bagaimana saya bisa malu dengan orang-orang dari 100 Battle Domain? 100.000 tahun. 100.000 tahun. Kaisar Perang tidak pernah membantu kami sama sekali, dan kebaikan yang besar harus terbayar. Dengan mengatakan itu, Lu Hong sangat marah. Wang Lang, bukankah Ye Rui akan menyambut utusan Qin? Maka Anda juga harus menyambutnya. Wang Lang, salah satu raja abadi yang baru saja memanggil Qin Yichen sebagai pemimpin junior, mendengar ini saat ini, dan segera menertawakan kepalan tangan dan berkata, ikuti perintah Panglima Besar. Berhenti, tetapi melihat Lu Hong mengangkat dan bertepuk tangan. Perhatikan proporsinya. Pada akhirnya, itu adalah utusan yang dikirim oleh Kaisar. Setidaknya dia harus melakukan perjalanan ke kota 100 pertempuran. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Wang Lang menepuk dadanya. Tenang, Panglima Besar. 100 Battle Domain bukan 100.000 tahun yang lalu. Lu Hong melambaikan tangannya untuk menandakan akhir. Qi Baihe ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya harus menghela nafas. Tidak mungkin. 100.000 tahun sudah cukup untuk membunuh sebagian besar kesetiaan. Keluar dari aula besar. Para pemimpin digital berkumpul bersama, berdiskusi dengan semangat. Kamu bilang, sikap apa yang harus kita lakukan kali ini ketika utusan Qin berkunjung? Ini bukan tempat untuk dua panglima besar, tapi nenek moyang kita, bagaimanapun juga, adalah para jenderal peperangan utara. Kamu tahu itu leluhurnya. Leluhur sudah mati, dan 100 Battle Domain sekarang menjadi tanggung jawab kita. Perintah-perintah ini tidak diragukan lagi mengatur sekte. Pikiran mereka juga sangat sederhana. Belum lagi tidak ada yang perlu diingat tentang kebencian, dan bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah pada dunia utara. Yang dikhawatirkan para pemimpin ini adalah bahwa dalam 10.000 tahun terakhir, sumber daya di peperangan barat memang sangat banyak. Seperti kata pepatah, mereka pendek dan lembut. Meskipun mereka juga tahu bahwa ini adalah metode Huairou pendudukan terselubung oleh negara-negara berperang barat, tetapi mereka masih tidak bergantung pada negara-negara berperang utara dan pertempuran tanpa akhir. Selain itu, yang paling dikhawatirkan beberapa pemimpin saat ini adalah begitu mereka kembali ke medan perang, mereka akan diikat ke kapal perang di medan perang. Jika mereka kalah kali ini, klan tidak akan memberi mereka 100 Battle Domain, tetapi mereka akan sepenuhnya menandatangani kutukan abadi.